sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Shalom para jemaat-jemaat Anugerah Kristus dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, dalam live streaming pukul 11 di hari Minggu kedua di bulan Desember, visi daripada pelayanan kita Anugerah Kristus yaitu pemberian yang terbaik dari Allah, saudara. Jadi pemberian yang terbaik dari Allah yaitu tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati, tidak ada perseteruan, tidak ada fitnah, tidak ada kemarahan dan kedengkian. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membahas 3 tahap dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru tentang perjalanan iman kita pribadi lepas pribadi, dari mulai kita mengalami kekudusan Tuhan sampai mengalami berkat Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik dari Allah. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Imamat. Dalam perjanjian lama, kitab Imamat pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kitab Imamat pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau bangkitkan pendoa-pendoa. Kitab Yoel Engkau bukakan bagi pelayanan kami menjelang akhir tahun 2022 dan menyambut tahun 2023, di mana banyak orang yang mengalami kegairahan yang baru dalam melayani pekerjaan Tuhan, talenta-talenta dalam mereka berdoa dan mengagungkan nama Tuhan, dan roh martir itu dalam mereka berdoa semakin disiapkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Bapa di surga, kiranya kedamaian daripada Roh Kudus itu adalah pemberian yang terbaik yang kami rindu untuk kami nikmati sepanjang hari. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, baik yang jauh, baik yang dekat, karena kami percaya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus ini tidak memandang jarak. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dan dengan doa sepakat kami Tuhan memulihkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara, walaupun kita mendengarkan banyak bencana alam saat ini sedang terjadi, saudara, tetapi kalau kita dalam hadirat Tuhan, banyak mujizat yang Tuhan sedang rencanakan. Janganlah berputus asa. Ketika Anda berputus asa, maka niat si jahat yaitu iblis akan menggerogoti kerohanian saudara, sehingga Anda mengalami kelumpuhan rohani. Dan ketika Anda melayani Tuhan, roh kesesatanlah yang mengganggu dan membebani saudara, bahkan menjadi penghalang antara saudara dan berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan dan kepada grup Anugerah Kristus dalam WA yang telah sepakat berdoa bagi kesembuhan Ibu Rosdina, kakak daripada Ibu Bintang, di mana semakin baik kondisinya sampai dokter di Rumah Sakit Penang terheran-heran bagaimana bisa tubuh yang sudah lemah, dokter sudah angkat tangan, tetapi Tuhan membuat jaringan yang baru di dalam usus halusnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Bintang dengan iman pengharapan yang begitu kuat, menggedor pintu surga. Ya, memanggil saya dengan sangat luar biasa sebagai utusan Tuhan untuk memberikan kekuatan doa. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Nah, inilah yang kita hamba Tuhan rindukan. Jadi ada proaktif saudara, ada
kebebasan, kemerdekaan dalam mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan katakan, carilah wajahku selama kau berkenan ditemui. Jadi jangan memiliki iman yang pasif, yang hanya ingin mendoakan tapi tidak menjemput bola Tuhan, tidak menjemput, tidak mencari hamba-hamba Tuhan untuk minta dukungan doa. Sekian kesaksian saya. Mari kita kembali melihat dalam Imamat pasal ke-25 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22 saya bacakan. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9 sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Saudara, firman ini bicara tentang tahun Yobel. Jadi kita mengalami tahun Sabat, tahun kekudusan Tuhan, kemudian kita mengalami pembebasan. Benang merah yang terputus dengan Tuhan, Tuhan sambung kembali. Saudara, oleh sebab itu dikatakan ayat 22, dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9 sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Ke-9 adalah kelimpahan. Oleh sebab itu saudara, kasih karunia Tuhan ada 3 hal di mana aku akan mengasihi engkau, ya. Aku akan memberkati, aku akan memberkati berlimpah-limpah, dan Tuhan katakan aku akan memberkati dengan banyak berlimpah-limpah, saudara. Jadi itu ada tingkatan, ya, cara Tuhan memberkati manusia, diperlebar kapasitas kita, dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ada perkara-perkara besar yang harus kita hadapi supaya kita mampu mengambil keputusan. Hikmat Tuhan semakin berkarya dan kita menjadi orang yang kuat dan tangguh. Saya ingatkan kembali, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangun kembali. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami yang kedua, ketiga, atau yang kelima kali saudara mengalami kejatuhan. Kata orang, jangan jatuh di lubang yang sama. Tetapi saudara, manusia ini tidak ada kelemahan. Tapi satu hal, jangan menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Amin. Katakan amin, saudara. Jadi saudara, firman ini mengatakan ketika kita mengalami tahun Sabat, yaitu ayat 18 mengatakan, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Ketika tahun Sabat Anda mengalami damai sejahtera Tuhan yang melimpah. Dulu kalau uang tinggal 1 juta di ATM udah panik, udah heboh, udah waduh ini mau bangkrut, aduh ini gak ada masa depan. Tapi sekarang tinggal 500.000 di ATM, kok tenang ya, kok damai. Berarti apa saudara? Berkat Anda dalam genggaman tangan Tuhan. Semakin Anda tenang dan damai memelihara berkat Tuhan, berkat itu akan datang dan mengejar saudara. Katakan amin saudara. Karena apa saudara? Tanah yang tadinya terkutuk dikuduskan kembali oleh Tuhan. Ayat 19 mengatakan tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Saudara, yang tadinya kita nggak betah di rumah jadi betah di rumah. Yang tadinya rumah itu bobrok sudah tiba-tiba bisa terbangun. Saya senang sekali ketika datang ke rumah Pak Thompson dan Ibu Maria Rita, saudara. Saya tahu dulu keadaan rumah mereka seperti apa. Lantainya itu semen, tapi sekarang sudah keramik dan begitu indah dan modern, dan sudah ada tempat usaha, yaitu usaha jualan, ya saudara ya, walaupun tidak besar tetapi menjadi saluran berkat. Puji Tuhan saudara, ini menandakan Anda mengalami tahun Yobel setelah kehidupan Anda, ya, dan yang tadinya terbuang diambil oleh Tuhan, dikuduskan dan diberkati ulang saudara. Oleh sebab itu ayat 20 mengatakan, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Artinya ketika kita dalam kutuk,
menabur aja gak layak, saudara. Saya saksikan, saya ada kesaksian, saudara. Waktu saya baru ditinggalkan suami, kemudian usaha makanan saya buka kafe di Jababeka, diberkati Tuhan menjadi suatu usaha catering, saudara, bagi rumah sakit dan perusahaan. Tetapi saudara, disitulah mulai kesombongan saya datang. Mulai saya meninggalkan sedikit demi sedikit aktivitas pelayanan. Mulai saya mencibir orang-orang dalam pelayanan. Mulai saya enggak suka, enggak respect kalau ada pelayan-pelayan gereja datang. Padahal dulu mereka sering berdoa bagi keluarga kami ketika suami saya sedang sakit, saudara. Mengalami cuci darah. Itulah manusia, saudara. Ketika kita meninggalkan kudusan Tuhan, yang ada keakuan kita timbul. Langsung kesombongan terjadi. Kesombongan itu dari iblis. Berbohong juga dari iblis, saudara. Saya pernah mengalami hal seperti itu, saudara. Saya tinggalkan gereja di mana sudah membesarkan saya dan almarhum suami melayani Tuhan. Saya diminta masuk ke dalam suatu gereja lagi, tetapi di gereja itu baru mau buka, saya diminta tolong oleh pekerja dari gereja yang lama, di mana dia sudah meninggalkan pekerjaan dalam gereja lama dan masuk gereja yang baru. Ya, dalam ketidakmengertian saya ikut saja, saudara. Tetapi saudara, benang merah sudah Tuhan rangkai, saya putus sendiri, saudara. Nah, saya masuk dalam suatu pelayanan yang saya gak mengerti, saya gak kenal orangnya, saudara. Nah, benang yang terputus itu membuat saudara yang bukan daripada pekerjaan Roh Kudus itu mulai hadir menguasai saya. Itu apa, saudara? Kesombongan, saudara. Sampai akhirnya saya salah mengalokasikan dana, saya salah menabur, saudara. Mulai aktivitas doa berkurang, mulai pelayanan yang tadinya sebenarnya saya sudah ketua, saudara. Sudah ketua komsel, ketua wanita, ketua lansia, tiba-tiba saya menjadi singer, saudara. Nah, ternyata bukan talenta itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara, dalam pelayanan anugerah Kristus, Anda akan dikembangkan, saudara. Kapasitas Anda sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Ya, banyak dari kami yang tidak bisa main gitar, tidak tahu dia bisa main gitar, tidak bisa katakan main gitar. Kamu bisa, nggak bisa bu, coba aja. Dan ternyata dia sadar dia bisa main gitar, memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Itu sebuah anugerah kita bisa dipertemukan dalam nama Yesus Kristus, karena kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara, saya mau kembali bersaksi, saudara. Setelah kesombongan itu datang, mulai salah menabur, mulai salah orang-orang yang bukan di dalam kekuatan Roh Kudus mulai hadir di dalam kehidupan saya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya hubungan saya dengan Tuhan semakin jauh, dan saya mulai, saudara, merasakan apa yang saya tabur sepertinya sia-sia, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita membaca Ulangan 28 kutuk itu serem ya, bercerita tentang bagaimana ketika orang itu dibuang oleh Tuhan, terbuang dari anugerah Tuhan. Itulah sebabnya mereka bertanya di ayat ke-20, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Orang-orang ini berada dalam tahun pembuangan, tahun Babel, saudara. Ternyata mereka tidak sadar mereka sedang memasuki tahun Yobel. Tuhan melayakkan mereka kembali karena mereka memohon pengampunan daripada Tuhan. Mereka mau kembali taat kepada Tuhan. Mereka dapat mengembalikan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan karena iman mereka ditumbuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu 21 berkata, Tuhan mengatakan, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun, saudara. 3 tahun adalah masa pengujian oleh Tuhan. 3 tahun menandakan Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 tahun adalah masa di mana kita diizinkan menabur, tetapi tuaiannya
kita akan bersorak-sorai. Orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Oleh sebab itu pernikahan juga seperti itu Tuhan. Pernikahan itu seperti hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, 3 tahun masa pernikahan adalah masa diuji. Saudara, apakah kamu betul-betul mau melakukan dengan setia tugasmu sebagai seorang istri? Apakah betul engkau mau bertanggung jawab dan melindungi keluarga seperti janjimu kepada Tuhan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga? Diuji saudara, dibentuk lagi oleh Tuhan. Dan luar biasa saudara, akhirnya orang yang tidak mau menabur jadi bisa menabur setelah mengalami tahun Yobel, karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang tidak sanggup bertolong-tolongan, egois menjadi orang yang sanggup bertolong-tolongan. Tapi jangan menjadi ironis. Banyak sekarang orang-orang pindah kepada karismatik, taunya malah jadi lebih egois saudara, lebih serakah lagi dari yang sebelumnya. Nah, itu kenapa saudara? Karena satu sisi hanya ingin yang indah-indah saja dari Tuhan, tetapi lupa di satu sisi tetap perkara besar harus diizinkan terjadi dalam hidup kita dan selesaikan bersama dengan Tuhan, terutama dalam hal penguasaan diri saudara. Karena roh kita bisa merasakan kelelahan, roh kita bisa mengalami frustasi ketika hal itu sedang terjadi kepada saudara. Ya, Anda bisa seperti Ibu Teti menghubungi gembala, mengatakan tolong saya sedang emosi, tolong dukung doa pagi ini saya sedang kalau. Katakan itu saudara, sehingga Anda permalukan pekerjaan iblis. Tolong Tuhan, hari ini kok rasanya saya sedang lesu, tolong Tuhan, kok hari ini saya rasanya takut, khawatir. Katakan itu kepada Tuhan, berseru kepada Dia, hubungi gembala untuk mendukung dalam doa. Dengan cara seperti itu Anda sedang mematahkan pemetaan iblis yang sedang mau dibangun dalam kehidupan berkat saudara. Amin. Puji Tuhan, karena firman Tuhan katakan, lawanlah si iblis maka dia akan lari dari hadapun. Jangan diterima pekerjaan iblis yang hanya memporak-porandakan iman saudara. Jadi iman yang tadinya sudah teguh menjadi iman yang picik. Iman yang tadinya bertolong-tolong membantu sekarang mulai cari alas-alasan ketika membantu, pamrih ya, minta imbalannya saudara. Tuhan sudah menakar itu semua. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin saudara. Oleh sebab itu mari kita melihat Galatia pasal ke-6 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Perikopnya berkata, saling membantulah kamu saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan saudara. Jadi roh yang lemah lembut itu ketika menasehati jangan merasa tertegur, kemudian menjadi marah, kemudian menutup diri, tidak mau terima hadirat Roh Kudus. Tapi saya bersyukur di tahun 2022 ini hampir sebagian besar orang yang dilayani adalah orang-orang yang dewasa rohani. Pelayanan yang kita bangun adalah pelayanan yang membawa orang ke dalam kedewasaan rohani. Mereka mau diberi nasihat dan mereka dapat melihat mana yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau ada orang mengajak saudara, ayo kita bersuka cita yuk, ayo kita kumpul rohani saling mendoakan, jangan merasa tertuduh, jangan dalam hati bicara, mau ngapain nih orang mau doakan, emang gue ada salah apa ya, atau mengatakan ngapain sih suruh-suruh puasa, itu udah gak perlu lagi. Saudara, perjanjian lama tidak boleh ditiadakan. Perjanjian lama itu mengingatkan kita kembali untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kasih yang mula-mula untuk dipelihara ulang saudara. Puasa itu berarti kita memelihara kembali lebih lagi konektivitas ilahi kita dengan Tuhan. Memang kita sudah masuk hukum kasih karunia, oleh sebab itu bukan berarti kita gak boleh makan
seafood, kita nggak boleh makan daging, kita nggak boleh minum kopi, saudara, supaya kita dilayakkan Tuhan. Tidak, semua yang kita makan itu kalau kita doakan, racun maut juga tidak bisa diam di dalam tubuh kita, saudara. Yang penting adalah yang keluar dari mulut kita. Jadi orang yang bertolong-tolongan hampir tidak ada caci maki keluar dari mulutnya. Orang yang bertolong-tolongan, dia mengetahui dia adalah pemberian yang terbaik dari Allah, jadi saluran berkat sesuai dengan apa yang dia bisa berikan bagi kemuliaan Tuhan. Entah menasehati, entah mendoakan, entah mengucap syukur, entah memberi semangat, saudara, entah membantu secara dana finansial, saudara, bukan mencari-cari soal, saudara. Ayat ketiga mengatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi gak usah berkuar-kuar cerita, wah saya pendidikan begini, saya baca firman sudah 10 kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sudah saya baca ulang 10 kali. Yang orang lihat buahnya. Anda sendiri bagaimana tengah-tengah masyarakat, mencerminkan Kristus tidak, ya, memaki-maki karyawan tidak, ngomong kasar sama karyawan tidak, tetapi kasih menjembatani segala sesuatu. Amin. Sebagai seorang pendoa, hendaklah Anda jangan mencaci maki mantu Anda. Sebagai pendoa, jangan menciutkan semangat anak-anak saudara. Tapi kalau Anda sudah diberi roh doa oleh Tuhan, jadilah berkat bagi banyak orang dalam segala sesuatu. Memang seorang pendoa memiliki roh ketegasan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu suatu resiko, ya, yang harus ditanggung. Kadang-kadang kita dibenci orang, saudara, karena kita bisa mengatakan tidak untuk suatu perbuatan yang kita tahu di luar perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menjembatani itu, peliharalah roh yang lemah lembut, sehingga ketika roh perkasaan Allah turun atas kita, kita tidak menegur dengan keras, tetapi walaupun dengan kekuatan roh, tapi dengan perkataan yang lemah lembut. Amin. Ya, baik istri suami, camkanlah hal ini. Ayat keempat mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi saudara, kalau Anda sudah cukup dipercaya Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, itu suatu pemberian yang terbaik daripada Allah. Kenapa kita, saya ingin menyaingi gembala, saya ingin meroboh gembala, saya ingin mengambil alih pelayanan, itu jangan, saudara, kecuali kalau Tuhan yang memberi visi kepada saudara. Tapi bukan supaya dilihat orang, tapi supaya kita semakin berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat kelima. Dan baiklah di ayat ke-6 berkata, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya itu dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi saudara, apa yang kita dapat dalam Tuhan, kita bagikan. Oleh sebab itu di grup WA Anugerah itu saya bagikan visi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberikan perenungan firman Tuhan, kita bagikan supaya apa, saudara? Supaya orang lain juga diberkati oleh Tuhan, dan kita juga, orang yang membacanya juga menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya, saudara. Ayat ke-7 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituaikannya. Jangan melakukan pelayanan-pelayanan palsu, saudara. Pelayanan itu harus di dalam kekuatan roh. Kita boleh menikmati makanan jasmani, tapi jangan makanan jasmani yang diutamakan. Tetapi kekuatan roh itulah yang harus dimaksimalkan untuk menjadi kekuatan yang baru, memberi perlengkapan senjata rohani bagi kita dimanapun kita berada. Sehingga harga yang kita bayar, waktu yang kita berikan dalam perubahan waktu untuk berfellowship bersama-sama bukan suatu kesia-siaan, tetapi mendatangkan surga bagi kehidupan rumah tangga kita, kehidupan berkat kita, haleluya, dan keluarga kita. Amin. Ayat ke-8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, saudara. Jadi
Rohlah yang memberikan kehidupan kekal, bukan makanan jasmani yang beragam-ragam, tapi roh yang memberikan hidup yang kekal. Memang roh juga perlu diberi makan oleh makanan jasmani, tapi makanan jasmani yang betul-betul dengan ketulusan hati dalam keyakinan kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, saudara. Bukan untuk supaya kita dilihat orang, tapi karena penuh pengucapan syukur Tuhan telah memberkati saya juga rindu ingin memberkati orang lain, supaya orang lain juga mengalami perjumpaan pribadi yang sama dengan saya bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, saudara. Jadi dengan memberi, saudara, Anda memiliki kekayaan kasih karunia daripada Tuhan. Artinya apa? Anda merasa Anda orang kaya karena bisa menolong orang lain. Dengan sendirinya urapan itu semakin diperbesar oleh Tuhan. Baik Anda seorang pengusaha, baik Anda seorang ibu rumah tangga, baik Anda seorang pengerja, Anda diberi semangat yang baru oleh iman itu. Amin. Ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini suatu nasihat yang luar biasa. Kita diingatkan terus, ragi yang baik itu seperti apa, adonan yang bisa mengembang itu yang seperti apa, saudara. Ayat 10 luar biasa, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oh, saya telah membantu, saya menabur, memberi kepada perkumpulan anak yatim kaum duafa, ya dari masjid sana, masjid sini, atau dari golongan sana, golongan sini. Itu sah-sah saja, saudara, itu uang saudara. Tapi kalau Anda ingin adonan itu mengembang, dan Tuhan yang mengembangkan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, sehingga saudara, value kita, nilai-nilai kita sebagai anak-anak Allah dijaga oleh Tuhan. Mental kekristenan kita dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita tidak takut kabar celaka, ya saudara, tapi kita saling mendoakan. Dan yang ketiga, untuk mengingatkan kita, karunia menasehati itu terjadi melalui kekuatan firman dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah sinar matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Dunia orang mati, dunia peramal, dunia orang mati, dunia okultisme, saudara. Hikmat dalam dunia orang mati itu tidak ada, saudara. Tidak akan mengikuti kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kami diteguhkan dengan tanah kami diberkati oleh Tuhan dalam Imamat pasal ke-26, ya Bapa di surga. Juga bertolong-tolonganlah kamu dalam Galatia pasal ke-6 ayat ke-2, sehingga bencana alam sedang terjadi di bangsa Indonesia ini. Kami diuji, sanggupkan kami menolong sesama kami Tuhan, baik yang jauh, baik yang dekat, baik melalui doa kami, melalui dana kami ya Tuhan, melalui kekuatan kami. Jadikanlah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang sanggup berdiri teguh Tuhan di dalam perlengkapan senjata rohani untuk membawa nama-Mu ya Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Dalam setiap doa kami yakin dan percaya anak-anak kami yang sedang mengalami ujian Tuhan di akhir tahun ini,
Kiranya hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga hasil yang keluar dalam ujian mereka adalah hasil yang baik adanya. Terima kasih ya Bapa di surga, kiranya perkenan Tuhan hadir melalui doa kami. Kami yang tidak layak Engkau layakkan, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang sedang mengalami hutang piutang, Engkau hapuskan itu semua Tuhan dari kehidupan kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan, kami dapat menabur bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala hal yang terjadi sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah berubah, Engkau selalu menjadi sahabat yang baik, bahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dunia boleh mengatakan kami sudah tidak ada lagi, tidak memiliki kekuatan lagi, tetapi kekuatan dan pengharapan yang daripada Kristus itu sendiri, itulah yang kami rindu hadir di penghujung tahun ini Tuhan, dan menjambut tahun yang akan datang. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh pelosok Indonesia ini Tuhan, terutama juga di dalam anugerah Bentara Kristus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mereka mengalami visi-visi-Mu dan kekuatan yang daripada Engkau dalam menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Layakan terus pelayanan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kehidupan jemaat-jemaat Tuhan jauhkan dari niat orang jahat Tuhan, tetapi cukupkan mereka dalam segala sesuatu, karena perkara daripada Engkau adalah perkara yang ajaib. Nasihat-Mu adalah nasihat membuat kami menjadi orang yang tangguh, dan secara khusus Tuhan kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan yang melimpah dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam hubungan mereka dengan karyawan, hubungan mereka dengan sama anggota keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.